Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu lagi di ibadah rayon gabungan. Kiranya jemaat GPDI Bahu tetap kuat, sehat-sehat selalu, sehingga kita dapat boleh beribadah pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita akan satu pujian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, oh haleluya, menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih, satu kesempatan yang indah yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat di GPDI Bahu. Kami boleh lagi bersekutu, kami boleh mengagungkan kebesaran nama-Mu, karena kami percaya, karena firman Tuhan ada yang memberikan kekuatan bagi kami. Ibadah kami ini kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini. Biar semua jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Luar dari tempat ini, luar di dalam hati dan kepikiran kami, sehingga kami fokus, diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan membaca di dalam kitab Ibrani 6 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Ibrani 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, firman Tuhan boleh datang lagi malam hari ini kepada kita semua, bahwa biar kita mau menjadikan itu pengharapan, ya, sesuatu yang pasti, sesuatu yang memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita.
Jadi ini sesuatu yang pasti, ya, bukan mudah-mudahan, ya. Kalau mudah-mudahan ini adalah kita tidak punya dasar itu untuk mengimani bahwa kalau mudah-mudahan berarti nggak ada kepastian. Tetapi pengharapan yang kita harapkan, ya, adalah pengharapan yang pasti, ya. Di mana kalau kita memberi diri berharap penuh kepada Tuhan, maka kita akan menerima, ya, satu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbicara pengharapan, ini berbicara sesuatu yang ke depan, ya. Berbicara pengharapan bagi anak-anak Tuhan itu merupakan satu pengharapan yang pasti. Ya, kalau orang dunia biasanya cuma bilang mudah-mudahan, ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita pastikan bahwa pengharapan itu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada firman Tuhan juga di ayat-ayat yang lain itu menyatakan bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat, yang aman dalam jiwa kita. Artinya sau itu seperti apa ya? Jangkar, ya. Yang biasa kita gunakan untuk di kapal, ya, di perahu, supaya ketika ada tiupan angin, ada gelombang, ada badai, kapal itu masih tetap pada posisi, ya, masih kokoh. Nah, begitu juga di dalam pengharapan kita anak-anak Tuhan. Jangan kita goyah, ya. Kita harus tetap kuat, ya. Karena ini merupakan suatu jaminan, ya, bagi kehidupan anak-anak Tuhan supaya kita kokoh, kita stabil, berdiri karena ada Tuhan. Itu pengharapan yang pasti, ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempunyai kepercayaan diri. Kita punya confidence di dalam kehidupan kita, ya. Sebab perkataan kita, ya, itu mengandung kuasa, ya. Kalau kita katakan pasti Tuhan akan menolong, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang tanya, apa kabar bro? Kita jawaban luar biasa, ya, bukan biasa-biasa, luar biasa. Karena keyakinan saya bahwa perkataan yang saya katakan luar biasa, karena Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita, bukan biasa-biasa. Sehingga janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena di Roma 5 ayat 1, di sana dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh karena iman, ya. Jadi iman kita jangan goyah, iman kita harus kokoh, ya. Karena kita sudah memberikan jaminan bahwa pengharapan kita tidak ada pada orang lain, ya. Hanya kepada Tuhan yang merupakan satu pegangan di dalam kehidupan kita. Di sisi lain juga dikatakan bahwa di dalam Roma 5 ayat 2 disanakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berbicara pengharapan, itu ada damai sejahtera, ya. Ada kesukaan, ya. Di sisi lain, kita juga di Roma 5, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5, kita akan melihat itu
bagaimana pengharapan kita kepada Tuhan, ya. Dalam Roma 5 ayat 3 kan dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita bermegah di dalam kesengsaraan. Sebenarnya kalau bilang kesengsaraan sebenarnya bukan bermegah, tetapi karena ada Tuhan, ya. Karena di Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita tidak perlu takut. Kita berada di dalam kesengsaraan, ya. Tetapi karena ada Tuhan, maka kita akan kokoh berdiri. Karena kesengsaraan yang kita alami, itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Haleluya, ya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan itu selalu kita dengung-dengungkan, menjadi gaung terus di dalam kehidupan kita, akan menjadi pola hidup dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ini merupakan satu manifestasi yang kita harus selalu bunyikan, gaungkan di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Saya punya keyakinan bahwa jemaat GBDI Bahu, ya, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan, ya. Kita akan mendapatkan kekuatan, ya. Karena pengharapan yang kita miliki, anak-anak Tuhan, itu satu pengharapan yang pasti. Jadi pola hidup kita ini harus berubah, ya. Di masa kondisi saat ini, ya, dengan adanya pandemi COVID-19, ya, seringkali menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan rasa ketakutan, ya. Tetapi kalau kita punya pengharapan kepada Kristus, itu merupakan satu jaminan bahwa kita akan tetap kokoh berdiri. Kita tidak perlu takut menghadapi COVID-19 ini, yang, ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang seolah-olah menakutkan, ya. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, kenapa saya katakan bahwa kita harus mengalami satu perubahan, ya. Karena kalau di case-case yang kita lihat di dalam virus corona ini, orang rupa tidak ada kebebasan, ya. Keluar orang dibatasi, orang harus menggunakan masker, kita harus selalu cuci tangan. Mungkin kalau kita tanya, ya, dulu kan, ya, mungkin satu hari, ya, mungkin kalau cuci tangan, ya, mungkin cuma 3 kali pada waktu mau makan, ya. Kalau kita lagi nggak lapar, ya kadang-kadang cuma 2 kali. Tetapi saat ini kita sering, ya, kadang bilang soalnya dapat hitung, cuci tangan terus, ya, pakai masker. Dan inilah yang terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami satu perubahan, kita harus mengikuti pola hidup, ya. Kalau di COVID-19 ini ada protokol kesehatan yang kita harus ikuti, ya. Ada yang bilang, ada yang katakan, kalau kok memang kena virus kok mau mati, ya itu memang sejalan Tuhan, ya. Tetapi mari kita tetap kokoh berdiri, ya, bersama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu berpengharapan bahwa ketika ada persoalan yang melilit kehidupan kita, kita kan pasti akan ada jalan keluar, ya. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu,
Mari kita berubah ya. Karena ketika kita mau berubah, ada dua hal yang seringkali kita mengalami satu perubahan. Ada perubahan yang dari dalam diri ya sendiri. Ada perubahan yang datang dari luar. Nah, kerinduan ya sebagaimana firman Tuhan katakan bagi kita semua pada malam hari ini. Mari kita ada satu perubahan yang dari dalam ya, naluri dari dalam ya. Karena kuasa firman, iman kita tumbuh berkobar, maka ada respon ya dari dalam. Bukan karena ada desakan dari luar. Seperti kalau di corona ini kan didesak-desak, kalau orang kumpul-kumpul atau bersekutu banyak orang, dengan kurang polisi atau tentara membatasi kita untuk bersekutu begitu banyak. Tetapi malam hari ini ya, saya mau katakan kepada jemaat bahwa biar kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan dari Tuhan itu adalah pasti ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di sini dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi pengharapan ini ada sesuatu yang pasti, ya. Berarti ini mendatangkan keselamatan. Berbicara pengharapan itu terkait dengan keselamatan kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan keluarga kita. Oleh sebab itu kita tetap harus bersandar. Kita tetap harus mendekatkan diri. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Pemazmur 91 mengatakan bahwa kalau kita dekat melekat kepada Tuhan, maka kita akan dibentengi, kita akan diluputkan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu saya katakan tetap kita harus berubah ya. Memang berbicara perubahan ini sesuatu yang memang sulit ya, sulit. Tetapi kalau kita berubah, kita tidak berubah, artinya perubahan itu kelihatan sulit. Tetapi kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, maka persoalan itu akan menjadi ringan. Tapi kalau kita tidak berubah, maka ini adalah fatal, ya. Ambil contoh di COVID-19 ini, kalau orang biasa-biasa saja, ya, kita akan berisiko. Oleh sebab itu di akhir-akhir ini kita minta tuntunan hikmat dari Tuhan supaya kita tetap mampu menghadapi segala bentuk persoalan dalam kehidupan kita. Sebab ada di kitab Hosea mengatakan bahwa kita berada di lembah Akhor sebagai pintu pengharapan. Lembah Akhor ini berbicara kesulitan, berbicara kesusahan. Tetapi di sana dikatakan bahwa itu merupakan pintu pengharapan. Berarti ada sesuatu ketika kita mengalami satu persoalan hidup, ada jalan keluar. Ada sesuatu yang baik yang akan kita terima kemudian. Asalkan kita tetap setia, ya. Kita jangan goyah menghadapi segala persoalan yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Ini dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan orang juga harus setia. Tapi saya mau garis bawah di sini bahwa kita bukan menjadi ekor, ya, tetapi kita menjadi kepala. Engkau akan tetap naik. Jadi berbicara pengharapan, kalau boleh seperti anak tangga, naik, 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 ya. Jangan statis. Kita harus tetap naik, ya.
ini diibaratkan seperti ujian, ya. Kalau bicara ujian, ya, itu adalah supaya kita boleh naik tingkat, ya. Jadi anak sekolah kalau bicara ujian itu soal biasa dong dia. Kalau bicara ujian, ada yang naik, ada yang tidak. Tapi satu hal yang saya mau katakan pada malam hari ini, bahwa kita menghadapi ujian tidak sendiri. Ya. Sekali lagi, kita menghadapi ujian apapun dalam kehidupan kita, kita tidak sendiri. Pegang teguh ini, karena ketika kita lemah, maka firman Tuhan kata, kecillah kekuatan kita. Kan untuk kecil kekuatan, kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa, ya. Apalagi kalau sudah bersungut-sungut, ya. Mari kita tetap ada sukacita, ya. Karena di ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa pengharapan itu akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan pintu ruang terbuka, ya, akan memberikan satu jaminan, ya, kepada kita. Kita walaupun mengalami satu kesengsaraan, tetapi karena ada Tuhan, maka kita akan mampu melewati, ya. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita perlu gemahkan itu di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita akan mengalami kesulitan, mungkin kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, banyak karyawan yang dirumahkan, ya, bahkan bukan dirumahkan lagi, di PHK, diberhentikan, ya. Tetapi pegang, ya, janji firman Tuhan ini, ya. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan siapkan waktu kita untuk kita boleh dapat lagi bekerja, ya. Kita dapat lagi melakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan, ya. Oleh sebab itu, pengharapan yang kita miliki harus terus kita tingkatkan, ya. Harus terus kita kobarkan, harus terus kita dengungkan, karena ini merupakan kabar sukacita, ya. Kalau kabar sukacita perlu kita sampaikan. Kalau kabar bohong, jangan kasih terus, ya. Stop. Tapi kalau kabar sukacita, karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan, dan saya percaya kita akan mampu melewati segala persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, memang kita tidak memang dapat ada 2 hari, ya, yang kita tidak dapat kuasai. Hari kemarin dan hari esok. Hari kemarin sudah lewat. Sekuat-kuatnya, walaupun kita setia beribadah, kita selalu berdoa, kita selalu berpuasa, tetapi kita tidak bisa mengembalikan hari kemarin karena dia sudah lewat. Begitu juga hari esok. Kita tidak bisa tahu apakah Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup atau stop sampai di saat ini. Jadi oleh sebab itu saya katakan, selagi kita ada, selagi masih Tuhan percaya kita ada pada saat ini, mari kita gunakan waktu untuk melakukan kebaikan. Karena Tuhan itu selalu berjanji kepada kita bahwa kita punya masa depan, ya. Pengharapan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, ya. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kehidupan kita tetap mau terus bersandar kepada Tuhan, ya, di era saat ini, di situasi virus yang merajalela ini akan memberikan, ya, kadang-kadang, ya, COVID-19 ini, ya, yang sedang kita alami ini merusak, ya, tatanan kehidupan kita. Tetapi Kristus adalah keselamatan yang memulihkan hidup kita. Jadi ada perbedaan. COVID-19 menciptakan ketakutan.
Tetapi firman Tuhan membawa kita keberanian dalam hidup. Kita tidak perlu takut karena kita ada di dalam kebenaran Kristus. COVID-19 membuat kita kepanikan, membuat kita ketegangan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan membuat kita kedamaian. Ini beda ya, beda. Karena COVID-19 ini cuma sementara ya. Dia akan berlanjut, tapi mari kita kejar kekekalan. Karena itu mengandung masa depan kita ya. Kita pasti akan aman dalam lindungan Tuhan. Kita nggak perlu takut hadapi ya. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu dalam kehidupan ini. Karena ada Tuhan, karena pengharapan yang kita miliki itu tidak akan mengecewakan kita. Ya, saya tutup dengan satu ayat. Dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jangan matikan, tapi kita bangkitkan pengharapan supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, dan saya percaya firman ini boleh memberikan kekuatan, memberikan satu jaminan kepada kita bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Kita angkat satu pujian, El Shaddai, tak usah takut. Tak usah takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang mengertiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diteguhkan lagi lewat kebenaran firman Allah yang akan memberikan satu jaminan kepada kita. Biar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan dari Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu, akan memenuhi kita jemaat GPDI Bahu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman,
supaya dengan kekuatan Roh Kudus, jemaat GPDI Bahu boleh berlimpah-limpah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Ini sudah mengucap syukur dan mendapatkan kekuatan baru lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.